dan lain-lain yang intinya tidak menyangkut pihak lain, hanya menyangkut dirinya. Itulah yang disebut dengan dzalimun nafsi, menganiaya, berbuat rusak, berbuat dosa terhadap dirinya sendiri, lalu bertobat, lalu beristighfar dengan melisankan astaghfirullahaladzim, menyadari itu kesalahan, itu dosa, itu pelanggaran, lalu tidak berbuat lagi. Sejak itu, maka saat itulah Allah mengampuni tobatnya. Itu jika dosa vertikal. Tetapi lain persoalannya jika dosa itu, jika kezoliman itu dilakukan kepada pihak lain, kepada orang lain. Orang lain dizolimi, disengsarakan, ya, dibuat menderita, bahkan sampai dibunuh, dipenjarakan. Kezoliman itu tidak serta-merta Allah memberikan ampunan kalau orang yang bersangkutan atau pihak lain itu tidak memaafkannya, tidak menerimanya. Ya, bahwa peristiwa Abu Bakar Ba'asyir yang mengunjungi Jokowi itu bisa jadi sandaran legitimasi untuk merapatnya kubu yang lain ke Jokowi, seolah-olah tidak mengapa ya berkunjung ke Jokowi, dan itu bisa jadi sandaran legitimasi bagi Jokowi, seolah-olah udah ada kunjungan, udah ada kesepahaman, sehingga bisa diklaim sebagai perdamaian, sebagai sandaran untuk mencabut perkaranya, sehingga saudara Joko Widodo bisa lepas atau bebas dari tuntutan publik menunjukkan ijazahnya di persidangan. Begini Pak Jokowi itu dituduh macam-macam di luar. Kalau memang tuduhan itu palsu, tidak benar, Pak Jokowi harus sabar menghadapi itu. Nanti Allah akan menolong. Tapi kalau memang tuduhan itu benar, lebih Pak Jokowi mengakui. Nanti bertobat itu lebih baik. Pak Jokowi mengakui saja. Ya, saya menyesal, saya berbuat gini, saya bertobat. Itu. Ya, sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa kembali. Salam sehat, salam cerdas, salam merdeka berpikir untuk Anda dan kita semua. Saudara pemirsa, barusan Anda telah melihat, telah menyaksikan cuplikan video pendek yang terjadi di sekitar kita. Nah, apa yang mau kita ulas di sini? Ada 3 hal penting yang menyangkut persoalan kehidupan manusia, yaitu 1 tentang agama, 2 tentang politik, 3 tentang hukum. Tentang agama telah ditampilkan oleh seorang tokoh ulama yang bernama Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kemudian tentang politik telah ditampilkan oleh seorang tokoh yang mantan Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi. Kemudian tentang masalah hukum telah disuarakan, ditampilkan melalui suara, yaitu Saudara Khojinuddin. Ya, ini tentang masalah hukum. Nah, ketiganya semestinya tidak bertolak belakang atau berselisihan satu dengan yang lain, ya. Namun yang terjadi tidak demikian, ya. Yang semestinya tidak berselisih, tidak bertolakan, namun saling bertolakan, saling berseberangan, bahkan saling menyerang.
Ya, semestinya posisinya itu bahwa yang namanya agama itu di atas. Di bawah agama itu adalah politik, di bawahnya lagi adalah hukum. Itu hierarkinya semestinya. Ya. Namun tidak demikian. Justru yang dominan di sini adalah politiknya. Ya, karena politik punya kemampuan ya untuk mengubah keadaan. Ya, sejatinya politik itu, saudara, ya, ini adalah alat atau siasat untuk mewujudkan kebaikan. Ya, negara dan hukum itu produk politik. Saudara mesti paham, negara dan hukum itu adalah produk politik. Ya. Namun jika politik itu diposisikan paling atas, maka hukum dan agama itu akan dipolitisir. Itu persoalannya, seperti yang terjadi sekarang ini dalam hari-hari sekarang ini. Ya. Itu yang paling kentara. Jadi semestinya agama sebagai sumber moralitas, sumber etika, sumber adab itu di atas. Nah, politik di bawah, kemudian paling bawahnya lagi adalah hukum. Nah, sehingga di situ akan terjadi ketertiban, di mana hukum akan berjalan sesuai dengan relnya, manakala agama ditempatkan di paling atas, di nomor 1. Ini kan yang terjadi tidak demikian. Nah, jadi dalam cuplikan video tersebut, mari kita bahas. Ya, di sana seorang ustadz ulama telah memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat, memberikan masukan yang maknanya, yang artinya itu sebenarnya sedang memberikan rekomendasi kepada saudara Jokowi agar saudara Jokowi memperjelas keadaannya secara hukum. Maka secara agama, dalam bahasa agama itu bertobat jika memang bersalah. Jika memang tidak bersalah pun akui. Kan begitu. Jadi itu arahan daripada nasihat. Jadi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini sedang menasihati, memberikan rekomendasi kepada Jokowi. Namun apa jawaban Jokowi dari nasihat itu? Ya, jawabannya tidak substantif. Jawabannya normatif yang tidak menjawab dari apa yang dikehendaki oleh nasihat itu. Apa isi nasihatnya? Intinya bertobat. Tapi apa jawabannya? Dia membenarkan bahwa saya telah diminta untuk apa? Untuk mengabdi kepada Islam. Nah, itu kan jawabannya normatif dan tidak nyambung dengan apa yang dipersoalkan atau yang dimintakan dalam nasihat itu. Jadi sudah dijawab. Nah, jawaban ini adalah jawaban politis, saudara. Ya, jawaban politis. Ya, jawaban politis ini, ya, maka secara politis pula mencurigai pihak-pihak yang berseberangan, mencurigai bahwa itu akan mengambil manfaat dari pertemuannya. Ya. Kemudian seorang tokoh politik, tokoh yang berkecimpung di bidang hukum, khususnya saudara Hojinuddin melalui suaranya, bahwa tindakan Abu Bakar Ba'asyir itu adalah tidak taktis. Kata beliau begitu. Namun menurut hemat saya bahwa itu justru taktis. Apa taktisnya? Ya memperjelas kedudukan Jokowi, bahwa Jokowi memang tidak ingin menyelesaikan secara hukum karena jawabannya tadi tidak sesuai. Nah itu saudara. Jadi apa yang didapati dalam konteks video tersebut tentang masalah hukum, tentang masalah politik, tentang masalah agama, ya itu seperti itu kenyataannya. Nah untuk itu, dengan apa kita memperjelas, menjawab persoalan yang ada? Ukurannya apa? Untuk menilainya dengan apa?
Ya kalau kita sebagai mukmin, sebagai umat Islam, karena tadi karena penempatan agama adalah mesti di atas, ya, itu juga konteksnya sejalan dengan Pancasila, bahwa Republik Indonesia ini secara konstitusi menempatkan Tuhan Allah pada nomor 1 di dalam Pancasila. Nah, berarti masuk, ya, konteks moral keagamaan masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Pancasila pada konstitusi. Maka kalau kita sebagai muslim yang ukurnya dengan Quran, itu tidak bisa tidak. Nah, coba perhatikan nih, saya kontekkan, ya, kan ini ada persoalan agama masuk, maka saya kontekkan dengan ayat-ayatnya, ya. Pada surat An-Nisa ayat 64 tentang persoalan taubat. Ini persoalan agama. Perhatikan kalimatnya. Walau annahum idzalamu anfusahum, dan sekiranya mereka menyadari telah berbuat dolim anfusahum terhadap diri mereka, ja'uka, maka datangilah fastaghfirullah wastaghfaru lahumur rasul, ya, datangilah Allah dan Rasul untuk memohon ampunan. Itu artinya bertobat. Nah, bertobat ini kan kalau melihat konteks ayatnya, fastaghfirullah berarti istighfar kepada Allah vertikal. Wastaghfaru lahumur rasul horizontal. Jadi ada vertikal kepada Allah, ada horizontal kepada Rasul. Kepada Allah, kepada Rasul berarti hubungan dengan Allah, hubungan antar sesama manusia. Dan perbuatan dosa, perbuatan munkar, perbuatan zolim ini bisa dirinya hanya kepada Allah, perbuatan mungkarnya bisa dirinya kepada pihak lain. Jadi ada dosa vertikal, ada dosa horizontal. Kalau dosa vertikal, contoh dosa vertikal, mabuk, berjudi, meminum minuman keras, narkoba, dan lain-lain yang intinya tidak menyangkut pihak lain, hanya menyangkut dirinya, itulah yang disebut dengan dzalimun nafsi. Menganiaya, berbuat rusak, berbuat dosa terhadap dirinya sendiri. Lalu bertobat, lalu beristighfar. Dengan melisankan astaghfirullahaladzim, menyadari itu kesalahan, itu dosa, itu pelanggaran, lalu tidak berbuat lagi sejak itu, maka saat itulah Allah mengampuni tobatnya. Itu jika dosa vertikal. Tetapi lain persoalannya jika dosa itu, jika kezoliman itu dilakukan kepada pihak lain, kepada orang lain. Orang lain dizolimi, disengsarakan, ya, dibuat menderita, bahkan sampai dibunuh, dipenjarakan. Kezoliman itu tidak serta-merta Allah memberikan ampunan kalau orang yang bersangkutan atau pihak lain itu tidak memaafkannya, tidak menerimanya. Begitu saudara. Nah, ini yang berat. Menyangkut pihak lain yang dirugikan, yang dikecewakan, yang dibuat menderita, yang dibuat sengsara. Dan itu tidak 1-2 orang, ratusan, mungkin ya ratusan orang, ribuan orang yang dibuat menderita. Nah itu persoalan.
Lantas konteksnya dengan hari ini ayat tersebut seperti apa? Bagaimana? Itu kan dulu Pak Ustadz, zaman Nabi, zaman Khalifah, ketika hukum Islam itu berlaku. Sedangkan di Republik ini kan bukan hukum Islam, tapi hukum Pancasila. Anda mesti paham bahwa ayat itu berlaku sepanjang masa. Ketika konteksnya pas. Saya katakan konteksnya pas ya karena Republik Indonesia ini menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu dalam konstitusi yang kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya kan nyambung konteks. Kecuali tidak ada dalam konstitusi ketuhanan itu seperti negara-negara yang lain, karena satu-satunya negara yang mencantumkan Tuhan masuk ke dalam konstitusi adalah negara Republik Indonesia. Cari di dunia ini nggak ada. Maka urgensinya ayat ini bisa dipraktekkan masuk ke dalam bentuk agama sebagai moralnya, sebagai etikanya. Ya, perhatikan dalam kalimat itu wastaghfara lahumur rasul. Ya, berdasarkan kaidah hukum ar-rasul ya, itu adalah lembaga kerasulan atau lembaga yang di dalamnya ada rasul. Itu ar-rasul. Beda dengan rasul tanpa alif lam, tanpa ro tasdid. Nah, itu baru orang yang dimaksud. Tapi kalau ar-rasul bukan orangnya, tapi lembaganya. Ya, secara kaidah bahasa alif lam itu menunjukkan sesuatu yang konkret. Seperti Al-Qur'an. Al-Quran pakainya alif lam, berarti konkret dan nyata ada bentuk fisiknya. Begitu pula dengan ar-rasul, ya, berarti konkret sebuah lembaga. Lembaga apa? Lembaga untuk memohon ampunan. Namanya apa? Ya lembaga pengadilan. Jadi ini persoalan pengadilan. Maka bagus itu langkah Abu Bakar Ba'asyir itu merekomendasikan agar Jokowi datang itu pengadilan. Kan begitu. Paham saudara? Begitulah cara memahami ayat dalam konteks kekinian, dalam konteks hari ini. Ya, makanya dalam video panjang ini saya perhatikan di situ arahannya begitu. Kalau memang korupsi, kalau memang benar, ya hadapi aja di pengadilan. Kalau memang tuduhan masyarakat itu salah, keliru, ya Allah akan memberikan jalannya, kan begitu. Jadi tidak menghakimi. Abu Bakar Ba'asyir hanya menasehati dan tidak memberikan penghakiman, karena memang bukan hakim. Dan siapapun tidak berhak menghakimi seseorang. Yang berhak mengadili seseorang itu adalah lembaga hukum yang di dalamnya ada hakim. Ya, bukan pula podcast yang ada. Bukan pula perdebatan-perdebatan yang ada. Inilah yang saya katakan bahwa politik itu mendominasi, bukan hukum. Apalagi agama. Jadi ketika pasal-pasal diadu di luar pengadilan, itu namanya politik, saudara. Perseteruan secara politik itu manakala pasal diadu dengan pasal di ruang-ruang publik yang bukan pengadilan. Misal di podcast, misal di forum perdebatan seperti rakyat bersuara atau ILC. Ya, itu kan sering sekali adu perdebatan pasal.
Maka saya bisa menyimpulkan bahwa selama ini yang terjadi adalah perkelahian politik. Medan tempurnya adalah hukum, senjatanya adalah pasal-pasal. Itu yang terjadi. Maka sampai kapanpun tidak akan pernah selesai persoalan itu kalau bukan di pengadilan. Nah, namun inilah yang dihindari, khususnya oleh Jokowi dan kawan-kawannya. Itu yang dihindari untuk masuk ke dalam pengadilan. Ya, karena terlihat di dalam perkelahian di media-media yang ada itu, ya, jauh lebih kuat argumentasinya. Maka bisa dibayangkan sudah mengukur bahwa jika masuk ke dalam ranah pengadilan, ya itulah akan kelihatan siapa yang salah, siapa yang benarnya akan kelihatan di situ. Nah, oleh karenanya itu dihindari, maka akan terus-menerus ini panjang urusannya, karena politik adalah yang memberikan situasi tidak menentu. Karena kekuatan politik itu mampu mengubah hukum, mampu mengubah kebijakan, mampu memproduksi hukum, mampu merubah hukum, mampu menghapus hukum. Itulah politik. Kan saya katakan bahwa politik itu memproduk dua hal penting, yaitu negara dan hukum. Ya, semestinya ketika negara dan hukum sudah wujud, sudah ada, laksanakan hukum itu. Jangan bermain politik lagi, khususnya bagi pemerintah. Pembuat kebijakan tidak boleh berpolitik. Dia hanya bisa menjalankan hukum yang sudah ditetapkan. Jangan diubah-ubah. Kalaupun mengubah ya harus izin rakyat, karena rakyat yang mempunyai kuasa secara konstitusi. Bukan pemerintah. Pemerintah itu punya batas. Pemerintah itu punya batas kewenangannya, waktunya juga punya batas. Ya. Izin-izinnya dari siapa kalau bukan dari rakyat? Ya. Persoalannya itu tadi, politik. Sehingga dari pemerintah statusnya secara hukum berubah menjadi penguasa. Karena apa? Yaitu tadi, politik itu mampu mengubah kebijakan, mampu mengubah hukum, mampu mengubah undang-undang, bahkan mampu mengubah konstitusi dasar. Itulah penguasa yang berpolitik. Nah, jadi itu tuh kesimpulannya. Nah, lantas apa kejadian yang akan terjadi selanjutnya? Ya tinggal kuat-kuatan saja dalam pertempuran politik itu. Pihak Jokowi atau pihak lawannya. Ya. Nah, sekarang tinggal lihat mana yang lebih kuat argumentasinya. Ya itu yang akan kemudian didukung oleh masyarakat banyak. Tinggal dukungan itu lebih kuat di mana dukungan itu. Nah, kalau lebih kuat dukungannya di pihak lawan Jokowi, ya sudah bakal habis. Ya. Karena sangat kecil kemungkinannya itu akan diselesaikan secara hukum. Karena dia menghendaki penyelesaiannya secara politik. Jika penyelesaiannya secara politik, ya sudah dapat kita saksikan hari ini. Apa yang terjadi nantinya? Sudah pasti kekuatan-kekuatan masyarakat itu akan menggumpal jauh lebih besar lagi. Begitu saudara yang terjadi. Dalam analisa saya dan berdasarkan ayat surat An-Nisa ayat 64 itu. Ya. Jika sekiranya itu nasihat Abu Bakar Ba'asyir dilaksanakan, maka la wajadullahu tawaban rahima. Maka yang terjadi adalah sungguh akan didapati bahwa Allah Maha menerima taubat dan sangat berkasih sayang kepada hambanya, siapapun. Kalau memang jauh mendatangi pengadilan, karena disitulah ampunan Allah akan tiba. Karena apa? Ya karena memang itu dosanya dosa
Yang besarnya itu adalah dosa yang horizontal. Bukan yang vertikal. Yang vertikalnya itu ya bagi Allah mudah memaafkan. Langsung kontan dimaafkan. Ya, narkoba berat, penjudi berat, pemabuk berat. Ya. Itu mudah bagi Allah mengampuninya. Tapi kalau menyangkut orang lain nggak mudah. Karena Allah sangat bergantung bagaimana orang-orang itu yang disakitinya memaafkan atau tidak. Ya. Tetapi kalau sudah diputuskan secara hukum, ya itu kan sebenarnya sangat simpel dan mudah. Sudah secara hukum diputuskan, maka masyarakat yang banyak disakiti itu ya sudah dimentahkan oleh hukum. Lu nggak nerima maafnya, lu nggak nerima ampunannya, Allah sudah mengampuni. Ada ribuan orang, ya kan tidak semuanya juga mau menerima, dendamnya tetap ada. Tapi bagi Allah dan orang yang telah diampuni secara hukum itu sudah dimaafkan. Jadi ibaratnya orang-orang yang tidak terima terhadap keputusan hukum itu nggak mempan istilahnya. Allah tetap sudah memberikan ampunannya. Baik secara vertikal maupun horizontal. Lalu memperbaiki dirinya, keadaannya. Sudah enak, aman. Mati pun husnul khotimah. Ya. Sudah terbebas dari dosa, baik dosa vertikal maupun dosa horizontal. Ya. Sekalipun ada orang-orang yang tetap tidak mau menerima. Ya. Tapi kan sudah secara hukum selesai. Tobatnya diterima, ampunannya diterima, bersih. Sebenarnya sangat bagus rekomendasinya itu Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu. Ya, tapi ditanggapi secara politis, sekali lagi ditanggapi secara politis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahirabbil alamin.